Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu dilimpahkan atas kita, memampukan kita untuk melewati semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik, maha baik, yang selalu melimpahkan kasih kemurahan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 13 ayat 16-17. Tertulis demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada di sebuah acara food bazar dan ingin membeli makanan tapi tidak bisa karena tidak punya uang digital, tidak punya aplikasi pembayaran digital, misalnya aplikasi Dana, GoPay, atau aplikasi bank digital lainnya? Mungkin kita pernah mengalami hal ini karena kita tidak punya aplikasi. Di negara Cina, sekitar 80% transaksi harian telah dilakukan secara non-tunai, tidak perlu uang cash. Dan di Indonesia, 69% masyarakat lebih memilih untuk transaksi non-tunai. Tentu kita sudah terbiasa atau sudah tahu bagaimana kita bisa membayar dengan QRIS. QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Dimulai dengan QR Code yang diciptakan oleh sebuah perusahaan di Jepang yaitu Denso Wave di tahun 1994 dan kemudian berkembang menjadi salah satu sistem pembayaran. Nah, ada satu pertanyaan, apakah QRIS ini adalah alat pembayaran antikris? Dan apakah kita sebagai orang beriman boleh memakainya atau tidak? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa QRIS bukanlah sistem pembayaran antikristus. Dan karena itu kita semua boleh memakainya. Tidak ada hubungan antara QRIS dengan antikristus. Tapi keberadaan QRIS ini, saudara, memberikan satu gambaran kepada kita akan bagaimana nantinya keadaan di zaman antikristus, bahwa akan ada suatu sistem di mana pembayaran, pembelian, penjualan semuanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanda antikristus. Dalam Wahyu 13 ayat 16-17 ini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di sini saudara kita perhatikan bahwa jelas akan ada masanya di mana ketika pemerintahan antikristus berkuasa, maka sistem pembayaran, penjualan ataupun pembelian akan sedemikian rupa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memakai tanda atau memakai sistem dari antikristus ini. Sehingga setiap orang yang tidak memakainya tidak akan bisa ikut dalam kegiatan ekonomi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, mari kita tetap memiliki hikmat dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita akan mengerti dan tahu dengan pasti ketika sistem ekonomi antikristus itu akan diberlakukan. Jadi pada saat ini jangan kita khawatir dalam memakai aplikasi pembayaran yang ada pada saat ini. Karena apa yang ada saat ini tidak membuat kita harus meninggalkan iman kita. Justru yang disayangkan adalah ada orang-orang yang telah meninggalkan iman kepada Kristus karena daya tarik dunia dan berbagai godaan yang ada. Mari tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Dia sampai akhir hidup kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk mengerti akan situasi dan keadaan zaman. Tolong kami untuk kami tetap setia, tetap kuat dalam iman kepadamu, tidak tergoyahkan dalam berbagai situasi yang ada. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, pengertian yang selalu Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menilai zaman ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, persoalan, masalah. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan yang ajaib daripada-Mu. Nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu atas bangsa kami, supaya setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu juga atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kebangunan rohani terjadi atas semua orang. Ampunilah kami atas dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.